saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran fungsi kuadrat pada fase E di instansi saya mengajar, yaitu di SMA Negeri 1 Galuh. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Apa kabarnya? Baiklah, pada pertemuan pada hari ini, sebelum memulai pembelajaran, semoga pembelajaran kita pada hari ini hikmat dan berlancar dengan baik. Sebaiknya kita memulai dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ridho ketua kelas untuk memimpin doa. Perhatian seluruhnya, duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena sudah siap menghadapi pembelajaran pada hari ini, ada sampah, periksa, dada, sudah rapi ya. Nah, sebagaimana biasanya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian, siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Tidak ada. Tidak ada? Hadir semuanya? Luar biasa, mantap ya, alhamdulillah. Berarti kalian di sini semuanya bersemangat, memiliki disiplin yang tinggi dan memiliki motivasi dalam menuntut ilmu. Semoga kalian menjadi orang yang sukses. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita masih mempelajari mengenai fungsi kuadrat. Sebelumnya kita melakukan ice breaking dulu. Semuanya silakan berdiri. Belajar Pancasila, beriman dan berdakwah pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Oke, tepuk tangan. Tadi setelah Ibu sampaikan juga bahwa hari ini kita mempelajari mengenai fungsi kuadrat, di mana pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari bagaimana itu fungsi kuadrat, apa ciri-ciri fungsi kuadrat, kemudian dari pengertian dari fungsi kuadrat. Nah, kemudian juga kalian mempelajari itu bentuk fungsi kuadrat. Coba siapa yang masih ingat pengertian dari fungsi kuadrat? Ya, silahkan berdiri. Perkenalkan, nama saya Dr. Agus Maleka. Fungsi kuadrat dapat diartikan sebagai suatu fungsi yang memiliki grafik dengan model atau tipe kuadrat. Ya, benar. Bukan. Kemudian lagi bentuk umum fungsi kuadrat, sampai yang bisa. Masih ingat? Ya. Bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya, benar. Ciri-ciri fungsi kuadrat sampai masih ingat? Ya, Ainu. Akan berdiri. Ciri-ciri fungsi kuadrat terbagi menjadi 5. Yang pertama, ketika memasukkan fungsi y sama dengan o dalam fungsi, maka terbentuk titik potong terhadap sumbu x. Dan yang kedua, kebalikan dari nomor 1, yaitu ketika memasukkan persamaan fungsi x sama dengan 0 dalam fungsi, maka terbentuk titik potong terhadap sumbu y. Yang ketiga, mempunyai persamaan sumbu simetri x sama dengan min b per 2a. Dan yang keempat, titik balik atau titik infleksi adalah koordinat titik maksimum dan minimum dari fungsi koordinat. Dan yang terakhir, mempunyai nilai maksimum dan minimum, yaitu min d per 4a sama dengan min b kuadrat sama dengan 4ac per 4a. Ya, benar. Tepuk tangan sekali. Jadi kalian semuanya sudah tahu ya, sudah ingat apa itu pengertian fungsi kuadrat, apa itu bentuk umum
rumus dan fungsi kuadrat untuk mengikuti fungsi kuadrat. Dan kalian juga bisa menyelesaikan permasalahan dalam fungsi kuadrat. Nah, Ibu ingin mengecek kembali sejauh mana pengetahuan kalian mengenai fungsi kuadrat. Ibu akan mengambil penilaian, ya, penilaian diagnostik. Ibu akan mengambil nilai dari pengetahuan kalian barcode dari depan ini, kerjakan. Ibu akan mengambil nilai diagnostiknya. Bisa. Nah, semuanya. Nah, itu presentasinya ya. Jadi rata-ratanya. Oke, tepuk tangan. Baiklah, itu tadi. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan program based learning, yaitu dengan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab dan penugasan. Peserta didik mampu yang pertama menemukan karakteristik dari fungsi kuadrat, kemudian merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menyelesaikan model matematika dari permasalahan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, kemudian pemahaman bermaknanya adalah fungsi kuadrat menunjukkan hubungan berbentuk parabola yang memiliki titik puncak, yaitu bisa dia maksimum, bisa dia minimum. Fungsi kuadrat dapat dikenali dengan ketiga representasinya, yaitu dalam bentuk tabel, dalam bentuk persamaan, dan dalam bentuk grafik. Kemudian pemahaman bermakna dari fungsi kuadrat adalah menyatakan dalam suatu representasi dapat diubah dalam representasi lainnya. Nah, kemudian di sini juga Ibu akan mengambil penilaian, di mana penilaian yang akan Ibu ambil pada pertemuan hari ini adalah yang pertama penilaian sikap, di mana dalam penilaian sikap itu Ibu akan mengambil sikap sosial kerohanian, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu juga mengambil sikap bernalar kritis dan gotong royong. Kemudian juga mengambil dari penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu Ibu akan mengambil dari kalian menjawab LKPD dan evaluasi. Nah, kemudian dari penilaian keterampilan Ibu akan mengambil nilai dari presentasi kelompok. Bagaimana kalian presentasi kelompok? Selanjutnya, pertanyaan pemantiknya adalah yang pertama, apa saja karakteristik dari fungsi kuadrat? Yang kedua, bagaimana mengkonstruksi fungsi kuadrat berdasarkan informasi yang tersedia? Yang ketiga adalah bagaimana menggunakan fungsi kuadrat untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang akan kita selesaikan dalam pembelajaran hari ini. Dari permasalahan kita hari ini, kita akan menyelesaikan permasalahan dalam menyelesaikan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Dari mana kita ketahui bahwa fungsi kuadrat itu adalah suatu lintasan membentuk parabola. Apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep fungsi kuadrat, seperti ilustrasi video berikut ini akan diperlihatkan. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat.
Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menyatakan fungsi kuadrat dalam bentuk persamaan, tabel, dan grafik dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mengidentifikasi titik-titik yang dilalui grafik fungsi kuadrat dengan tepat dan penuh disiplin. Yang ketiga, membuat sketsa grafik fungsi kuadrat dengan tepat dan selalu bekerja sama. Yang keempat, menganalisis pengaruh dari koefisien x kuadrat pada fungsi kuadrat fx terhadap karakteristik dari grafik fungsi fx dengan benar dan penuh disiplin. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan fungsi kuadrat dengan benar dan selalu bekerja sama. Penerapan konsep grafik fungsi kuadrat banyak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak tayangan berikut. Pernahkah kalian menonton pertandingan sepak bola atau bermain sepak bola? Olahraga satu ini sangat populer sampai saat ini. Ayo kita amati lintasan dari bola ketika ditendang menuju arah gawang. Lintasan tersebut berupa parabola. Nah, kalau yang ini adalah pertandingan bola basket. Ternyata, dalam pertandingan bola basket juga menerapkan konsep grafik fungsi kuadrat. Lintasan yang terbentuk ketika bola dilemparkan menuju arah ring adalah berbentuk kurva parabola. Bahkan pada permainan seperti Angry Birds juga menerapkan konsep grafik fungsi kuadrat. Lintasan yang terbentuk ketika burung dilemparkan melalui ketapel menuju arah sasaran ternyata berbentuk kurva parabola. Selanjutnya merupakan ilustrasi dari lintasan peluru. Peluru yang ditembakkan sekilas memang seperti garis lurus, namun ternyata lintasannya juga berbentuk kurva parabola. Terlihat dari animasi berikut, gerakan peluru yang ditembakkan dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu gravitasi, hambatan udara, dan kecepatan angin. Jika kita lihat animasi berikut, akan terlihat bahwa lintasan yang terbentuk berupa kurva parabola. Bentuk dari jembatan yang terlihat pada gambar berikut juga merupakan salah satu penerapan dari grafik fungsi kuadrat. Jadi banyak sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari yang menerapkan konsep grafik fungsi kuadrat. Oke, yang tadi ilustrasi dari fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi permasalahan pada hari ini kalian akan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD. Gimana tadi sudah Ibu mengorientasikan permasalahannya, ya bagaimana cara menyelesaikannya sudah kalian pelajari. Kemudian kalau selesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD ini, tolong kalian bentuk kelompok. Ya, Ibu akan mengorganisasikan kalian dalam kelompok. Tolong bentuk kelompok sebanyak 4 orang. Ya, sekarang untuk menyelesaikan LKPD ini, kerjakan secara berkelompok. Oke, silakan. Bagi sesuai kelompok yang sudah ditentukan kemarin ya. Ibu kasih waktu ya. Coba ditulis. Oke. Boleh menggunakan HP. Berarti ya. Ini 19 A-nya, berarti A-nya dia -16, B-nya adalah 112, C-nya karena dia 91 berarti dia 91. Dapat A, B, C. Ya. 91 karena soalnya kan 91. Iya. Ini katanya ini berarti dia parabolanya membuka. Kalau dia A-nya kecil dari 0 berarti parabola membuka ke bawah.
Kemudian menentukan titik potong grafik terhadap sumbu X. Berarti kalau dia ini tadi min X kuadrat kurang X tambah 2 sama dengan 0, kita cara menyelesaikan penyelesaian dengan cara faktorkan. Nah ya, tambah 1 berarti X tambah 2 sama dengan 0. Maka X yang pertama adalah min X sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 0, berarti min X sama dengan min 1, berarti X sama dengan 1, dan min X tambah 2 sama dengan 0, maka X nya adalah min 2. Dapatlah dia titik yang pertama 1,0 dan min 2,0. Ada pertanyaan? Saya mau mengajukan. Ya. Iya. Kali 10 ya. Kuadratkan maka 2 100 ya. Ya, berarti 600 dikurang dari 100. Dapatlah dia tinggi apa? Tinggi peluru detik ke 10 karena peluru dilemparkan di tembakan ke atas. Oke, sudah siap? Silahkan jika ada kelompoknya yang ingin maju duluan. Ini kita lihat ada siapkan. Oke, sudah siap semuanya, boleh silahkan. Kelompok apa yang ingin maju? Silahkan. Yang menjawab kelompok nomor 1, kelompok 1 ya. Oke, silahkan. Ya, inilah tadi kelompok 1 ingin menampilkan hasil karya untuk menyelesaikan SKKPD-nya. Pertama untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsya Sapitra. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Nadila, Muhammad Fitra Kustian. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyelesaian permasalahan fungsi kuadrat masalah 1 yang akan dibacakan oleh Nadila Nadila dan akan dijawab oleh Fitra. Pada hari pertama masuk sekolah, seratusan siswa sekolah menengah atas 1 tahun menerbangkan balon ke udara dengan digantungkan di atas bertuliskan cita-cita mereka sebagai bentuk harapan. Cita-cita setinggi langit. Kegiatan ini sebagai upaya untuk membuat para siswa berani menentukan cita-cita atau keinginannya di masa mendatang. Di mana salah satu siswa bernama Randi menerbangkan balon ke udara dengan tinggi dari balon udara dalam waktu X dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi fx sama dengan min 16 x kuadrat tambah 112 x kurang 91. Tentukan tinggi maksimum balon udara siswa Randi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, dapat diketahui bahwa Tadi dua. dan misalnya adalah tinggi maksimum balon udara.
Baiklah teman-teman, seperti materi yang sebelumnya, yaitu adalah G max sama dengan min D per 4A. Kemudian dengan B kuadrat dikurang 4 AJ per 4A. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui tadi, yaitu adalah baiklah teman-teman, yang pertama teman-teman harus tahu adalah 112 kuadrat, yaitu sama dengan 12,544. Dan ini dikalikan ini, kemudian dikalikan lagi dengan negatif 91. Hasilnya adalah negatif 9,8124. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan? Oke, tangan. Kamu berurutan, silakan duduk di kelompoknya dan di dalam kelompok lain soal nomor berikutnya. Oke, kelompok nomor 3. Soal dari nomor 3. Yang mana? Silakan, bebas. Ya. Perkenalkan, nama saya Ali Jalurani dan kawan di sebelah kiri saya Ridho, Almaratu Soleha, dan Nursela. Berdirinya kami sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang permasalahan fungsi kuadrat masalah 3 yang akan dijelaskan oleh Ridho. Soalnya yaitu ketika bersekolah, Budi ingin membantu ayahnya yang seorang tukang kebun. Ingin memagari kebun yang dia miliki. Mereka hanya bisa memagari kebun dengan selisih 100 meter. Jika pagar yang diinginkan berbentuk persegi panjang, berapa luas maksimum kebun yang bisa dipagari? Di sini saya akan memberi simbol X pada lebar kebun. Diketahui keliling kebun tadi adalah 100 meter. Rumus keliling adalah keliling sama dengan 2 dalam kurung panjang ditambah lebar. Keliling tadi sudah diketahui bahwa kelilingnya adalah 100. Sama dengan 2 dalam kurung panjang ditambah X. Mengapa X?
karena lebar kebun sudah kita beri simbol X. Lanjut, 100 dibagi 2 sama dengan 50. 50 sama dengan P ditambah X. Maka nilai P adalah 50. Maka nilai P adalah 50 min X. Kemudian kita bentuk dahulu persamaan fungsi kuadrat dari luas maksimum. Rumus luas adalah Lx sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya sudah kita ketahui bahwa 50 min X. Kita masukkan dikali L. L-nya lebar kebun, kita masukkan X. Lanjut, sama dengan 50X min X kuadrat. Mengapa bisa demikian? Karena 50 dikali X sama dengan 50X, dan min X dikali X sama dengan min X kuadrat. Jadi persamaan fungsi kuadratnya adalah Lx sama dengan 50x min x kuadrat. Maka didapat A-nya adalah min 1 dan B adalah 50 dan C sama dengan 0. Jika ditanya luas maksimum, maka yang dicari adalah Y maksimum. Y maksimum rumusnya adalah min D per 4A sama dengan rumus D tadi adalah min B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 4 dikali A sama dengan min, kita masukkan B tadi. B tadi sudah diketahui bahwa B nya adalah 5. Kita masukkan 50 kuadrat dikurang 4 dikali A nya sama dengan min 1 dan C sama dengan 0 per 4 dikali min 1 sama dengan min 2500. Mengapa bisa 2500? Karena 50 kuadrat berarti 50 dikali 50 sama dengan 2500 per min 4 sama dengan 625 meter persegi. Mengapa saya tidak masukkan ini ke sini? Karena apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Maka dari itu saya tidak memasukkan ini ke dalam sini. Mengapa bisa min 4? Karena 4 dikali min 1 sama dengan min 4. Min 2500 dibagi min 4 sama dengan 625 meter persegi. Maka luas maksimum kebun tersebut adalah 625 meter persegi.
Itulah tadi presentasi dari kelompok kami buka dan kami jawab dari kelompok yang bertanya. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh dipertanyakan. Berarti tadi ditanyakan adalah luas maksimum kebun, ya. Dimana diketahui bahwa keliling kebun itu adalah 100 meter. Nah, berapa dia luas maksimum kebun yang akan kita pagar, ya? Nah, jadi di situ dapat bahwa keliling adalah 100, rumus keliling adalah 2 dikali PL, berarti 100 sama dengan 2 dikali P ditambah X. Dapatlah P-nya adalah 50 dikurang 100. Nah, akhirnya dengan menggunakan rumus min D per 4C per 4A adalah luas maksimum kebun didapat 625 meter persegi. Benar ya? Benar. Oke, ada lagi pertanyaannya? Tidak ada? Tepuk tangan tuh. Boleh. Demikianlah presentasi dari kami. Jika ada kekurangan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan salah satu contoh selain cara manual kan kita sudah belajar kemarin ya dengan cara GeoGebra. Menyelesaikan dengan cara GeoGebra, coba saya bisa. Ada yang bisa menyelesaikan dengan cara GeoGebra? Di situ kita bisa menentukan titik potongnya ya, titik potong X-nya. Dapat kita tentukan titik potong dan tinggi maksimum juga langsung kita dapatkan dengan cara GeoGebra. Di sini saya sudah mengisi dengan GeoGebra. Sumbu X-nya adalah min 2 dan 1. Dan sumbu Y-nya adalah 2 dan 2,25. Katakan titiknya ya, titik potongnya adalah min 2,0 dan 1,0. Itu dia. Oke, benar gimana? Nah, ini contoh lain ya, berarti fungsinya ini ada A, B, C. Ini soal fungsi kuadratnya, dimana tadi kalau dia A-nya adalah min 1,4, ini A-nya, kalau dia B-nya adalah 0,2 dan C-nya adalah 5. Ini persamaan kuadratnya ini. Nah, ini dia grafiknya seperti ini. Dapatlah dia, kalau A-nya kita besarkan, ini kita geser, kita tahan. Kalau dia lebih besar, ini A-nya, lebih besar. Ya, ini. Kalau dia B-nya mengecil, kita tinggal sesuaikan di sini. Nah, ini bergerak kalau B-nya yang besar dan kecil. Ya. Nah, kalau C-nya kita jumlahkan, dia makin ke bawah. Nah, itu dia. Nah, itu A-nya di bawah sini. Oke. Kita simpulkan ya, sudah ya, oke ya. Nah, baiklah. Selanjutnya, kalian sudah mengerjakan RKPD. Sekarang kita mengerjakan soal individu ya. Ibu akan mengambil nilai secara individu. Coba kalian barcode kembali. Sudah siap? Coba pada hari ini siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan kita pada hari ini? Coba. Ya. Semuanya tolong perhatikan kesimpulan pada hari ini. Sudah siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulan dari fungsi kuadrat adalah grafik fungsi kuadrat memiliki rumus fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dan grafiknya yang simetris. Juga grafik fungsi kuadrat membentuk parabola membuka ke atas apabila A lebih besar dari 0 dan membuka ke bawah apabila A lebih kecil dari 0.
Jika grafik fungsi kuadrat memiliki nilai maksimum dan minimum saja, dan sumbu simetri X selalu memiliki titik puncak. Oke, baiklah, itulah kesimpulan kita pada pertemuan hari ini ya, di mana fungsi kuadrat itu kalau dia bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c, dia sumbu simetris bentuknya adalah selalu simetris. Kemudian kalau dia a-nya kecil dari 0, berarti dia membuka parabola membuka ke bawah. Kalau dia besar dari 0, parabola membuka ke atas. Pada hari ini silakan kumpulkan FATG dan tugasnya. Tanya. Nah, hari ini sampai di sini ya pembelajaran kita. Coba kita semangat dulu. SMA Negeri 1 Gaung. Nah, baiklah, Ibu akan merefleksi dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik? Senang? Ada kesulitan? Iya. Jika ada kesulitan bagaimana? Tanyakan kepada Guru. atau bisa bekerja secara berkelompok. Jika ingin bertanya kepada Ibu akan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan yang kalian berikan kepada Ibu. Oke, baiklah, untuk lebih berkahnya acara hari ini, pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Pasti ilmu kita juga bertambah. Silakan ketua kelas untuk menutup pertemuan pada hari ini dengan doa. Raja seluruhnya duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jangan lupa pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai peluang dan kombinasi ya. Ibu tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.